wabarakatuh. Para pemirsa YouTube channel Lajis Mumenjo, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan beberapa kebijakan yang telah diputuskan oleh Lembaga Amil Zakat Infak Sedekah Muhammadiyah dalam proses penghimpunan zakat. Nah, dalam proses penghimpunan zakat mal itu perlu kita ketahui beberapa hal, bahwa ada beberapa yang harus kita pahami, bahwa zakat mal itu merupakan zakat yang wajib disalurkan oleh umat Islam karena dia masuk di dalam rukun Islam. Nah, kemudian berapa jumlah zakat mal yang harus kita berikan atau kita keluarkan dari harta yang kita miliki? Nah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan beberapa saluran zakat mal yang biasa dilakukan ataupun disalurkan oleh orang-orang yang ada di perkotaan. Artinya dalam part berikutnya nanti kita akan membahas bagaimana yang ada di pedesaan, baik itu dari segi pertanian ataupun dari segi peternakan. Nah, khusus untuk di perkotaan biasanya penghasilan yang kita dapat adalah melalui dari perniagaan ataupun melalui dari profesi pekerjaan yang kita lakukan dalam sehari-hari. Nah, di dalam penentuan zakat yang kita miliki ataupun penyaluran dari zakat yang kita miliki itu biasa yang kita ketahui secara umum 2,5% dari harta yang kita punya. Nah, namun 2,5% ini bagaimana cara menentukannya? Yang pertama kita harus ketahui ada yang namanya nisab. Ada namanya nisab, kemudian ada yang namanya haul. Nah, nisab adalah jumlah harta yang kita sudah wajib atau batasan yang sudah wajib harus keluar zakatnya. Itu nisab. Kemudian haul adalah jangka waktu kita memiliki harta, maka ketentuan wajibnya semakin memperkuat harta itu harus dikeluarkan. Nah, pertama kita tentukan dulu harta kita sumbernya dari perniagaan atau dari profesi pekerjaan. Nah, maka dari zakat perniagaan atau profesi ini nisabnya itu dikonversi kepada jumlah emas 85 gram emas. Nah, andai kata harta kita itu berjumlah 100 juta, maka kalau kita konversi 85 gram emas ini, kalaulah harga emas itu 1 gram itu sekitar 800.000, maka sekitar barangkali 40-an juta harta yang harus menjadi batas kita wajib mengeluarkan zakat. Nah, kemudian haulnya berapa lama jangka waktunya? Dia harus ada bersama kita harta ini selama 1 tahun. Artinya apa? Kalau harta ini tidak sampai 1 tahun, artinya ketika kita dalam proses memiliki harta ini ada pengeluaran yang diambil dari harta ini, maka berkurang harta ini tak sampai dalam 1 tahun itu 40 juta, kita tidak wajib zakat. Nah, di sini kewajibannya berarti tidak tergolong wajib zakat. Nah, kemudian kalau dia sampai, maka dia termasuklah golongan yang wajib zakat. Kalau ini terpenuhi, maka dia wajib zakat di tahun hitungan 1 tahun setelah kita memilikinya. Andai kata kita bulan Januari memiliki harta tersebut, maka bulan Januari akan datang itu wajib kita keluarkan. Atau kita pakai kalender Komariah, pakai kalender Hijriah, maka kalender Hijriahnya kalau kita di bulan Muharram kita mempunyai harta yang sebesar 40 jutaan ini, maka kita di bulan Muharram tahun depan wajib keluarkan hartanya. Berapa besarannya? Besarannya sebesar 2,5% dari harta yang kita miliki. Nah, itu kalau dari harta profesi atau perniagaan. Nah, kemudian yang kedua adalah harta yang bersumber dari pertanian. Harta yang bersumber dari pertanian.
Jadi kalau ini harta yang bersumber dari pertanian, kita konversikan dia, atau bukan kita konversikan, kita hitung dia ketika masa panen tiba. Maka dia jumlah nisabnya adalah 653 kg. Nah, kalau harta kita sampai 653 kg, maka kita termasuk wajib zakat. Berapa lama harta ini ada? Tidak ada haulnya. Maka begitu panen, ini langsung dikeluarkan sebesar berapa persen? Ada dua besaran yang harus dikeluarkan. Apa landasannya yang dua ini? Pertama, adanya curah hujan dan tidak menggunakan irigasi. Yang kedua, adanya curah hujan bersamaan kita membuat adanya irigasi. Maka kalau itu yang terjadi, kalau cuma curah hujan saja, maka dia keluarlah 10%. Tapi kalau kita buatkan irigasi untuk pengairan, maka kita mengeluarkan zakatnya sebesar 5%. Nah, begitulah dalam ketetapan hukum fikih yang telah kita tetapkan di Lembaga Amil Zakat Infak Sedekah Muhammadiyah. Kemudian yang ketiga adalah zakat emas. Zakat emas sudah pasti sejumlah 85 gram emas. 85 gram emas. Nah, 85 gram emas ini sama haulnya 1 tahun. Kalau wajib zakat keluarnya berapa? 2,5%. Kalau ini tadi 2, maka ini cuma 2,5%. Kalau di sini di pertanian tadi itu ada 2, yang pertama 10%, yang kedua 5%. Kalau di sini sama seperti perniagaan dan profesi. Dia masa haul 1 tahun, nisabnya sebesar 85 gram emas. Nah, kemudian bagaimana dengan hitungan hasil dari rikas harta temuan? Ini harta temuan. Atau disebut dengan rikas. Kita harus deteksi dulu apa saja yang ada pada harta temuan ini atau harta rikas. Yang pertama bisa dari hasil bumi. Hasil bumi, katakanlah kita menemukan emas di dalam bumi atau menemukan harta karun, maka dia harus keluar zakatnya. Nah, kedua adalah yang sering terlupakan dan terabaikan, harta waris. Nah, jadi harta warisan itu ternyata harus keluar zakat rikasnya, harus keluar zakat harta temuannya. Kenapa? Karena kita tidak berkeringat mencari harta itu, yang berkeringat orang tua kita. Nah, maka dia harus, para ahli waris yang setelah dibagi secara hukum faraid, dia wajib mengeluarkan harta zakat rikas dari yang dia dapat. Nah, berapa jumlahnya? Maka harta zakat rikas ini tidak ada nisab. Tidak ada ukuran berapa yang kita dapat. Pokoknya kalau kita dapat wajib keluar. Kemudian tidak ada haul, tidak ada masa. Begitu kita dapat wajib keluar. Jumlahnya berapa? Tidak ada batasannya. Mau dapatnya cuma Rp10.000, tetap harus keluar. Berapa besaran keluarnya? Maka besaran keluarnya adalah 20%. Nah, ini yang sering terabaikan, khususnya di harta warisan. Setelah kita membagi hukum waris, maka setiap ahli waris yang mendapatkan bagiannya wajib keluar hartanya 20% dari harta yang dia dapat. Nah, itulah barangkali dalam kesempatan kali ini yang bisa kami sampaikan sebagai edukasi dalam penentuan jumlah zakat yang kita salurkan. Nah, ikuti terus di kesempatan berikutnya dalam penyampaian ilmu-ilmu tentang zakat bersama kami di Lembaga Amil Zakat Infak Sedekah Muhammadiyah. Demikian, billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.